Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Saya Hendrianto. Nah, jika sebelumnya kita sudah pernah membahas ya, apa itu RPA, gimana cara mengimplementasikannya, maka hari ini kita akan membahas salah satu tools yang digunakan untuk membangun RPA ini, yaitu UiPath. Nah, UiPath itu dibangun atau didirikan pada tahun 2005 di Bucharest oleh tim yang beranggotakan 10. Nah, mereka dipimpin oleh Daniel Diniz yang hingga saat ini merupakan CEO dari UiPath. Nah, awalnya mereka hanya berfokus nih pada penjualan aplikasi, otomasi ke perusahaan-perusahaan besar lah. Nah, kemudian mereka pun berkembang dan membuat aplikasi mereka sendiri. Nah, hingga pada tahun 2015, UiPath meluncurkan UiPath Academy, di mana UiPath Academy ini memperkenalkan atau mengajarkan produk-produk mereka tuh ke orang-orang. Nah, jadi UiPath Academy juga gratis, dapat diakses oleh semua orang. Jadi mereka menyediakan course-course buat RPA developer atau RPA user dan lain-lainnya. Intinya tuh mereka memperkenalkan produk mereka secara gratis lah. Jadi kita bisa belajar secara langsung gitu. Nah, bagi saya UiPath ini memiliki visi yang sangat menarik ya. Karena sebelumnya CEO dari UiPath ini, Daniel ini berasal dari Microsoft. Nah, dia tuh di Microsoft sering mendengar Bill Gates berkata seperti ini. Nah, saya ingin Microsoft tuh ingin komputer di setiap rumah gitu. Nah, mendengar katanya itu Daniel juga ingin nih bilang gitu, kalau dia ingin robot untuk setiap orang gitu. Jadi kita semuanya bisa memiliki robot masing-masing yang dapat mensupport pekerjaan kita sehari-hari gitu. Nah, bayangkan nih jika kita memiliki robot setiap orang nih. Nah, bukankah itu sangat keren gitu ya? Nah, mungkin hal itulah yang bisa membawa UiPath nih menjadi perusahaan multinasional hingga saat ini gitu. UiPath pun menjadi market leader selama 4 tahun terakhir menurut Gather Magic Quadrant untuk RPA ini. Jadi salah satu survei yang mengkelaskan RPA tools mana saja yang sangat bagus gitu. Nah, selama 4 tahun ini UiPath memimpin di depan lah, baik dari inovasi dan juga penggunanya gitu. Nah, UiPath nih memiliki berbagai produk nih yang untuk mensupport robotnya ini. Nah, jadi produknya ini dibagi menjadi 3 bagian utama. Bagian pertama tuh untuk discovery, untuk mencari. Jadi discovery ini kita bisa mencari nih, kira-kira proses bisnis apa sih yang bisa kita otomasikan. Proses kita bisa mining proses apa aja dalam komputer kita yang dapat diotomasikan dengan bantuan AI tentunya. Nah, setelah kita mendefiniasikan, kita bisa dokumentasikan di bagian ini. Jadi discovery, mencari, dan mendokumentasikan project-project yang dapat diotomasikan gitu. Nah, setelah kita discovery, kita dapat mengautomate. Nah, di automate ini kita bisa membangun project kita berdasarkan dari discovery tadi. Kemudian kita bisa membuat robot yang bisa kolaborasi antara manusia dengan robot itu menggunakan bantuan UI, API, serta bantuan AI yang terintegrasi langsung dengan UiPath itu. Nah, jadi setelah kita mengautomate atau kita membangun nih robot kita sudah jadi, selanjutnya produk yang disediakan adalah operate. Nah, jadi kita bisa mengoperasikan robot-robot kita nih ke dalam sistem kita. Nah, selain kita dapat menjalankan, kita juga dapat memonitoring nih hasil kerja robot ini seperti apa sih? Apakah mereka sudah maksimal? Jika ada error, error di bagian apa? Nah, situ kita bisa monitoring secara full proses kerja robotnya. Nah, jadi itu beberapa tools yang disediakan ya, atau bagian-bagian besarnya lah. Kalau misalnya detailnya, mereka masih banyak tools-tools yang disediakan. Nah, berdasarkan itu, menurut saya dari sisi developer, RPA ini, UiPath ini memiliki beberapa kelebihan nih. Nah, yang pertama, seperti yang disebutkan, UiPath ini punya banyak produk ya, yang sangat lengkap untuk RPA. Dan UiPath ini menciptakan ekosistem yang sangat bagus untuk robot itu. Sehingga mulai dari kita implementasi, hingga kita develop dan running, robotnya itu terintegrasi semua. Jadi dengan terintegrasi dengan baik, end to end lah istilahnya untuk sebuah robot. Nah, setelah itu RPA ini sangat mudah dipelajari teman-teman.
Karena dia berbasis low code, dengan menggunakan fitur drag and drop aja nih, kita sudah bisa menciptakan robot kita sendiri. Mungkin teman-teman yang tidak ada basic codingan pun, ini bisa dipelajarin. Karena background saya juga bukan yang codingan banget gitu. Nah, kemudian dari UiPath menyediakan course-course gratis nih, yang dapat diakses oleh siapapun gitu. Karena dia open, jadi kita semua bisa akses ke sana aja gitu. Kemudian UiPath ini juga memiliki komunitas yang sangat aktif. Jadi kita bisa mendapatkan support full baik dari teknis maupun yang lainnya. Jadi kita bisa bertanya di forum itu pertanyaan apa saja asalkan berkaitan dengan UiPath ya. Jangan curhat pula di situ gitu. Nah, jadi kita bisa menanyakan RPA mengenai UiPath-nya, produknya kalau kita gagal. Nah, situ bakal disupport sampai full gitu. Nah, sesuai pengalaman saja, saya tuh pernah kayak gagal gitu di sebuah proses. Kemudian saya tanya di situ, bahkan nggak sampai 1 jam gitu, itu sudah ada yang respon dan bahkan mereka bersedia untuk bantu kita solve sampai full gitu. Kayak proses-proses kita gitu. Nah, itulah mereka sangat suportif. Itu pun didukung dari UiPath mereka yang suportif ke developernya ya. Jadi mereka pun memberi award ke developer yang paling banyak membantu di sana. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya UiPath ini juga dapat mengimplementasikan AI dengan mudah. Kalau misalnya di luar, kita kan harus banyak codingan ya, mengoding, bla 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 dan lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya di iPad, kita bisa saja menggunakan machine learning, AI itu ke dalam project kita itu lebih simple lah dibandingkan yang lain. Nah, memang sampai sekarang memang belum banyak sih AI yang disediakan karena dia dalam bentuk package ya. Tapi untuk mengimplementasikannya seperti membaca data dari PDF gitu, dari sebuah text scan gitu. Nah, itu bisa dilakuin gitu. Nah, selanjutnya UiPath ini terintegrasi dengan sangat banyak aplikasi seperti GitHub, Microsoft, Google, dan lain-lain gitu. Nah, jadi mereka terintegrasi langsung sehingga membuat robot otomasi kita tuh lebih baik atau berjalan lebih mulus lah. Seperti kayak Gmail itu bisa diintegrasi, Outlook, Microsoft Word, Excel, nah itu bisa terintegrasi secara background langsung dengan UiPath-nya. Nah, selain kelebihan-kelebihan yang saya sebut tadi, UiPath ini juga memiliki beberapa kekurangan juga ya dari sisi saya gitu. Nah, yaitu yang pertama tuh fungsi codingannya itu terbatas gitu. Atau fungsi activity-nya tuh terbatas hanya yang disediakan oleh UiPath-nya atau developer lainnya. Sehingga ketika kita butuh fungsi lebih yang untuk codingan cuma bisa dicapai oleh codingan, nah itu masih terbatas. Nah, mungkin ke depannya bakal diperbaikan ya. Jadi sekarang sudah cukup lengkap kok sebenarnya. Cuman masih ada beberapa fungsi itu mungkin lebih terbatas saja. Nah, kemudian Yapet ini kekurangan lainnya adalah dia cukup mahal. Nah, tapi ada barang, ada harga. Jadi emang platformnya tuh yang enterprise sudah memang bagus banget. Tapi dengan biaya dengan yang harga yang cukup tinggi juga. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman yang pengen belajar. Yapet ini menyediakan versi gratisnya atau versi community. Jadi kita bisa belajar terus tanpa mengkhawatirkan biaya. Jadi yang untuk mengimplementasi dalam kelas corporate, nah itu baru membutuhkan biaya yang lebih bagus gitu. Karena mereka sudah enterprise. Seperti itu. Nah, jadi gimana nih menurut teman-teman UiPath ini? Apakah menarik dan dapat membantu pekerjaan dan bisnis kalian? Nah, bagi yang merasa bermanfaat, mungkin boleh like dan mungkin subscribe untuk info yang akan datang. Nah, bagi yang merasa ada kekurangan dan penjelasan, mungkin bisa komen, atau ada yang masih bingung, bisa komen, kita bisa bahas bareng-bareng. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.